Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari PBS 1E, NIM 2014-2016-7, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu pengertian tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Dalam buku Islam dan Ilmu Pengetahuan, Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Nah, apa sih pengertian ilmu pengetahuan itu? Jadi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dalam keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini, ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science, science of language. Misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa atau science of fiction, arti cerita khayal yang bersifat ilmiah. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, atau pengetahuan tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kedua, karena pengetahuan diperoleh oleh observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia, kecuali ilmu yang diberikan oleh Tuhan melalui wahyu atau kitab suci. Ketiga, ilmu dapat berfungsi sebagai informasi, pengakuan, argumentasi, dan tanggapan. Menurut Al-Raghib Al-Asyafani, ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya adalah temuan tentang zat sesuatu, dan yang kedua temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang dengannya bisa dinyatakan keberadaannya atau ketidakadaannya. Ilmu model pertama hanya membutuhkan satu objek seperti pada firman Allah, mereka tidak mengetahui Allah sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun ilmu yang kedua membutuhkan kepada kedua maf'ul atau objek, seperti firman-Nya, jika mereka mengetahui wanita-wanita tersebut beriman, dan firman-Nya, pada hari Allah mengumpulkan para rasul, hingga pada firman-Nya, tidak ada ilmu bagi kami. Hal itu menjadi isyarat bahwa akal mereka terbatas. Dari segi lain, ilmu terbagi dua, ada yang bersifat nazhari atau teoretis, dan yang bersifat praktis atau terapan. Selanjutnya, terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses, proposisi yang didedukasikan sebagai konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu, dan kesahihannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Dengan demikian, teori ilmiah mempunyai bentuk premis dan konklusi. Inilah yang dimaksudkan dengan teori ilmiah yang memiliki bentuk rasional. Yang B, yaitu tujuan ilmu pengetahuan. Apa sih tujuan ilmu pengetahuan itu? Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang didapat atau diamati dan masuk akal. Orang misalnya melihat listrik menyala nih, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala.
bola dilempar jatuh ke bawah. Ilmu menjelaskan alasannya mengapa bola jatuh ke bawah. Ilmu alam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diamati atau observable, dapat diuji coba di laboratorium atau experimented. Yang kedua, ada objektif dalam arti tidak memiliki muatan rasa dan emosional. Yang ketiga, dapat dilihat, dirasa, diukur, ditimbang, ditakar, disimpan, dan seterusnya. Yang keempat, universal, bahwa hukum-hukum yang ada di dalamnya menjangkau semua benda. Yang kelima, time responsi atau tetap. Yang keenam, masuk akal, yakni berbagai perubahan yang terjadi dapat dijelaskan melalui bukti-bukti yang jelas. Yang ketujuh, tidak dapat dimasuki unsur perasaan. Dan yang kedelapan, hubungannya dengan agama atau intuisi atau inti isi secara fisik agak jauh atau kering. Ilmu sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diamati secara empiris dan diuji melalui hipotesis atau di lapangan. Yang kedua, objektivitas terutama dalam pemilihan data dan penafsirannya serta ada muatan rasa atau kepentingan. Dan yang ketiga, gejala dapat dilihat, namun hakikat dari gejala itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Dan yang keempat, tidak selamanya bersifat universal karena hukum-hukum yang ada di dalamnya bersifat interpretatif. Yang kelima, time responnya tidak dapat dipastikan, hanya diperkirakan. Yang keenam, masuk akal karena ada bukti dan argumentasi. Dan yang ketujuh, erat hubungannya dengan agama dan intuisi. Ilmu agama memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama, sebagian dapat diamati gejala-gejalanya. Yang kedua, terutama yang berkaitan subjektivitas, terutama yang terkait dengan teologi. Yang ketiga, tidak sepenuhnya tunduk kepada panca indera, fisik, dan akal pikiran. Dan yang keempat, tidak selamanya bersifat universal karena ada muatan penafsiran yang subjektif. Yang kelima, time response tidak dapat diprediksi dengan tepat. Misalnya, kiamat itu pasti akan datang, tapi tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Dan yang keenam, sebagian ada yang masuk akal dan sebagian yang masuk rasa atau keyakinan. Ilmu filsafat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, universal, yakni kenyataannya menjangkau hal-hal partikular yang sejenis. Yang kedua, radikal, bahwa yang dipikirkan hingga sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada yang terpikirkan. Yang ketiga, spekulatif, yakni menerawang atau menjelajah dengan menggunakan akal sampai batas yang dapat dipikirkan. Yang keempat, sistematik, yakni berpikiran beraturan dengan menggunakan logika atau ilmu mantik. Yang kelima, deduktif, yakni berpikir yang dimulai dengan premis mayor, premis minor, dan conclusion atau kesimpulan. Dan yang keenam, induktif, yakni cara berpikir atau mengambil kesimpulan dimulai dari memikirkan yang kecil hingga sampai pada kesimpulan. Yang C, fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi, tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, ilmu atau sains ilmu alam itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu,
ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Secara harfiah, teknologi berasal dari kosakata teknologi yang berarti ilmu tentang teknik atau teknik. Masyarakat pada umumnya memiliki teknologi secara fisik atau bendanya. Penglihatan seperti ini sesungguhnya kurang tepat. Teknologi sesungguhnya merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan idenya bersifat non-fisik. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan. Di sebuah desa misalnya terjadi tanah longsor, banjir bandang, penyakit menular, konflik sosial. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan terkadang disebut cahaya. Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi karena kesulitan dalam memahami suatu ilmu, mengatakan bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Ilmu sebagai cahaya yang mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang akan mendapatkannya. Tampak terkait dengan ilmu yang langsung diberikan oleh Tuhan yang selanjutnya dikenal sebagai ilmu hudluri, yakni ilmu yang hadir, datang atau diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang telah menyiapkan dirinya, atau al-isti'dadiyah, yang selanjutnya disebut dengan nama al-faid, emanasi limpahan. Al-ma'rifah, al-mauhubah, dan al-roqiyah, al-laduniyah, dan sebagainya. Ilmu sebagai cahaya ini dapat pula dipahami dari adanya kehendak Tuhan yang memberikan cahaya kepada orang yang dikehendakinya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35, yang artinya Allah memberikan hidayah dengan caranya kepada orang yang dikehendakinya. Ilmu sebagai cahaya ini erat kaitannya dengan orang yang berjalan di tengah malam. Kemudian ada orang yang memberikan obor sehingga jalan yang akan dilaluinya tampak jelas dan terang benderang. Hal yang demikian erat sekali dengan peran dan fungsi yang dimainkan oleh ilmu, baik ilmu yang langsung dan tidak langsung. Sebagaimana arti dari sebuah ilmu secara bahasa, yakni alamat, tanda, dan simbol, maka semuanya itu akan menjadi penerang dan penjelas bagi manusia tentang arah yang akan dituju. Demikian pula keinginan untuk memperoleh jawaban atas berbagai problema yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Demikian pula orang yang tersesat jalan banyak melakukan kesalahan, lupa diri, gelap pikiran, dikuasai oleh hawa nafsu, dan bujukan setan yang menguasai hati dan akal pikirannya, akan kembali ke jalan yang lurus, melakukan kebaikan dan penuh tanggung jawab. Terjadi setelah ia memperoleh pencerahan melalui ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berasal langsung dari Tuhan yang mengambil bentuk ilham, taufik, dan hidayah. Keempat,
Ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kualitas hidup manusia akan meningkat, mulai dari sikap mental, karakter, moral, kepribadian manusia yang dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan pembinaan karakter, cara ia bersikap, bertutur kata, terus makan, minum, berjalan, dan sebagainya, akan berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak berilmu. Demikian pula makanan dan minuman yang ia konsumsi, bahan makanan, model dan desain yang dipakai oleh orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang di desa misalnya memasak singkong, akar ketela misalnya hanya sekedar menjadi makanan yang sederhana dan juga dijual dengan harga murah. Maka orang di kota dengan bantuan ilmu dan teknologi dapat mengolah akar ketela atau singkong tersebut menjadi aneka makanan yang menarik. Yang kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Yang terakhir nih, ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan, santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya, ciptaan Tuhan seperti air, api, tanah, udara, gas, dan makhluk lainnya. Karena demikian besar fungsi dan peran yang diberikan ilmu pengetahuan, maka tidaklah mengherankan jika Tuhan mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan, menumbuhkan, membina, dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian dalam arti yang seluas-luasnya, serta menyebarkan dan memanfaatkan ilmu tersebut guna menyejahterakan kehidupan umat manusia. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.